28,285 mm kuadrat. Nah, ini satuannya dalam milimeter kuadrat dan 2 angka terakhir. Inilah yang disebut dengan namanya AS atau luas tulangan, luas penampang tulangan. Jadi caranya seperti itu mencari AS. Jadi dia luas lingkaran 1/4 VD kuadrat. Jadi tabel itu buat aja tabelnya untuk membantu kalian 3 diameter 29 berapa. Dan seharusnya ini kan buat. Jadi kalau untuk kasus kita itu di sini 3D29, maka luas penampangnya 29, jumlahnya 3 adalah 1982,36 mm kuadrat. Kalau kita lihat ke bawah, diambil 1980, dibulatkannya, tapi yang sebenarnya adalah 1936 mm kuadrat. Nah, itu datangnya luas penampang tulangan. Nah, kemudian yang perlu lagi data dari situ adalah mengenai F-aksen C ini. F-aksen C ini harus sudah kalian pahami. Saya ada mengajarkan itu di sini. Sebentar ya. Ya, material beton. Ya. Jadi harus kalian pahami bahwa F-aksen C itu, kalian sudah semester 3 harusnya semester ini. F-aksen C itu datangnya dari kuat tekan silinder. Dia datangnya kuat tekan silinder. Yang kalau dibandingkan dengan dia benda ujinya adalah silinder. Silinder diameter 15, tinggi 30 cm. Ketika kemudian benda uji kalian adalah kubus, maka yang keluar itu adalah K. Yang keluar itu adalah K. Nah, jadi cara mengubahnya ke F-aksen C adalah ini beton ini dikalikan faktor bentuk dia, faktor bentuk 0,83. Kemudian untuk merubahnya dari, kalau K itu dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Ubahnya ke dibagi 10 sehingga mendapatkanlah F-aksen C. Jadi kalau 20 MPa itu seperti soal ini. Kalau 20 MPa itu dia sekitar K250. K250 kilogram per sentimeter kuadrat. Bersama dengan itu. Jadi kalau K itu dipakai, itu yang mesti dipahami ketika kita di lapangan ya. Ketika berbicara tentang benda ujinya silinder, maka yang keluar adalah F-aksen C atau sering disingkat FC. Nah, tidak pakai aksen. FC berapa? FC berapa? Ya, maka itu adalah dalam MPa. Dan ketika mengkonversinya ke mutu beton, FC itu dalam MPa ketika diubah ke K, K itu dalam satuan kilogram per sentimeter kuadrat. Jadi ketika mengubahnya dia ke K, dia harus dikali 10 dulu. Jadi 20 dikali 10, 200. Baru dibagi 0,83. Faktor bentuk konversi dari kubus ke silinder 0,83. Kalau dari silinder ke kubus maka 1/0,83. Makanya ketika mengubahnya ke K, dia dibagi 0,83. Atau dikali 1/0,83. Sama saja. Nah itu yang mesti dipahami sebelum masuk ke sini. Jadi ada ilmu-ilmu dasar yang mesti dipahami sehingga paham perbedaan antara FC. Kalau di teorinya F-aksen C dia. Kalau di lapangan sering FC berapa, FC berapa. Itu F-aksen C itu di teorinya. Jadi jangan heran apa yang maksud dengan FC.
Jadi kalau di sidang pun ditanya FC berapa, tiba-tiba oleh dosen, jangan bingung bahwa itu maksudnya adalah F aksen C. Nah, jadi tulangan tadi dihitung dengan luas lingkaran, F aksen C-nya, itu berarti sampel di sini untuk mendapatkan mutunya adalah bentuk silinder, tinggi 30, diameter 15 cm. Itu standarnya. Makanya dia F aksen C. Kalau tidak, maka di sini akan muncul namanya K. Dan satuannya F aksen C, saya ulangi, adalah megapascal dan K itu dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Itu harusnya sudah dapat di bahan bangunan. Saya kurang paham, bahan bangunan 1 atau bahan bangunan 2. Bahan bangunan 1 atau bahan bangunan 2. Dan dipertegas nanti di semester ini, di MRKG. Saya nggak tahu siapa dosen kalian lab uji bahan semester ini. Nah, itu soal, itu kasus. Jadi yang diminta adalah VMN dan lokasi sumbu netral dari penampang balok. Sumbu netral itu maksudnya ini. Akibat dari perubahan daerah itu, maka sumbu netral itu akan berubah. Nah, jadi dia tidak lagi mengikut keregangan yang seperti ini, tapi dia sudah mengikuti seperti Whitney tadi, Whitney yang sebelumnya. Karena bentuk itu berubah dari bentuk yang saya buat kopinya di sini supaya itu jangan bergerak-gerak. Dari bentuk yang seperti ini, kemudian didekati dia dengan bentuk menjadi segi empat untuk memudahkan perhitungan. Jadi dicari itu berapa besarnya C-nya, dan kemudian berapa besarnya A-nya. Itu yang menjadi permasalahan karena ada konversi bentuk. Ini berapa besarnya C ini perlu diketahui untuk menghitung A. Karena itu yang digunakan untuk menghitung luas blok tegangan tekan. Itu yang digunakan untuk menghitung luas blok tegangan tekan A ini. Jadi C ini harus diketahui untuk kemudian diambil dengan pendekatan Whitney berapa besarnya A untuk menghitung blok tegangan tekan. Sudah. Itu yang perlu dipahami. Jadi ini penampangnya 3 diameter 29, tinggi efektifnya 550, bahwa tinggi efektif itu adalah, diingat lagi, dicatat dia tinggi total, dikurang selimut beton, dikurang diameter sengkang, dikurang setengah diameter tulangan utama. Jadi kalau kita lihat di sini D-nya itu, tapi nggak dikasihnya pula H-nya di sini ya. Kalau misalnya kita ambil dari D ini berapa H-nya, dari D ini berapa H-nya ini, maka D-nya 550, D-nya saya rasa lebih cepat saya pakai Excel. Nah, jadi kalau misalnya saya zoom, jadi kalau misalnya D-nya 550 dalam satuan milimeter, D-nya 550. Jadi kalau kemudian kita ke kasus ini diameter tulangannya adalah 29, lama nyarinya, diameter tulangan adalah 29. Kemudian dia ada sengkang
selimut kita 40, maka H kita itu adalah diameter tinggi efektif ini 550, 550, kemudian ditambah ya diameter tulangannya dibagi 2, 29/2, ditambah sengkang 10, ditambah selimut 40. Nah, itu H kita itu. Jadi besarnya H itu sama dengan 550 plus ini per 2 plus ini plus ini 614,5. 614,5 kalau H-nya itu. Kalau kita mengikuti itu, tapi dia biasanya kan kalau di buku ini dari pelajaran contoh pertama dia ambil saja D-nya itu untuk membulatkan dia ya. D itu. Jadi 614,5 sebenarnya H-nya kalau mengikuti aturan. Itu tinggi totalnya itu. Jadi tinggi total adalah setengah diameter tulangan. Ini setengah diameter tulangan. Kemudian sengkang ditambahkan dengan selimut. Sehingga tinggi efektif itu kebalikannya adalah H dikurangi selimut yang paling luar. Berikutnya setelah selimut jumpa sengkang. Baru kemudian jumpa setengah diameter tulangan tarik. Tulangan utama. Itulah yang menjadi D sama dengan 550. Nah, itu datangnya D ini. Dan H hubungannya. Kemudian di sini, dari data lagi yang sudah ada, bahwa ini tulangan tadi 1980, sehingga Rho-nya sama dengan AS per BD. Rasio penulangannya AS per BD adalah luas tulangan dibagi dengan B-nya dikali D. Dapat 0,012. Coba kita cek. 1980. Kalau buku Indonesia dengan tidak mengurangi rasa hormat agak ragu. Kali 300 kali 550 0,012. Rho sama dengan 0,012. Itu datangnya ini. Yang pertama. Nah, untuk apa kemudian kita cek itu, Pak? Karena kita mau cek dia berada di lokasi mana. Jadi, kita cek untuk Romax. Romax untuk kondisi yang ada di sini. Rumusan Romax itu adalah, mana dia rumusnya? Romax. Ini sambil kalian mencatat ya. Kalau enggak nanti sini melompat-lompat dia di buku ini. Nah, ini rumusan Romax. Romax itu ada enggak tabelnya di sini? Ini ada di 0,01355. Sorry. 0,01355. Tapi kita hitung untuk supaya tahu datangnya 0,01355 itu. Saya rasa minggu lewat sudah pernah dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi dia menggunakan rumus ini. 0,003 FY kita itu kita punya FY 400.
FE kita 400. Kemudian ini ES 200.000. Dalam satuan MPA, sama juga dia, 200.000 MPA. Nah, kemudian dikali row balance. Nah, dikali row balance. Sedangkan rumus row balance itu harus dilihat lagi dia ke atas. 0,85 kali beta 1 F aksen C kali FY 600 per 600 tambah FY. Nah, jadi sebentar. Bisa nggak ya? Ya, bisa. Biar gampang kita. Yang mau kita kejar itu ini. Ini satu. Ini rumus balance kita. Kemudian nanti kita ambil Romax kita ini. Ya. Oke, kita simpan dulu. Kadang-kadang kalau sudah sibuk kita, mau dia salah pencet dia, hilang semua nanti. Stop. Nah, ini yang mau dikejar. Romax 0,0003 tambah FY per ES per 0,8 kali Rho B. Kemudian Rho B itu datangnya dari sini. Sementara kita punya data untuk kasus kita. Dari kasus kita ini, F aksen C kita 20. Ini susahnya kalau nggak pakai papan tulis ini ya. F aksen C kita 20 megapascal. Nah, F aksen C, FY sudah, ES sudah, kemudian yang perlu beta 1. Nah, beta 1 kita ada di mana aturannya itu ada di sini. Ini untuk beta 1. Nah, ini untuk beta 1 kita, ini aturannya. Oke. Jadi semua data yang kita perlukan untuk menghitung ini sudah ada. Kita kurangi sedikit. Mudah-mudahan kalian masih bisa melihat. Nah, jadi beta 1 itu untuk dia tergantung mutu beton. Untuk kuat tekan beton F aksen C kurang atau sama dengan 28 MPa, maka beta 1 sama dengan 0,85. Kita punya F aksen C 20 MPa. Maka beta 1 kita insert simbol beta 1 kita adalah 0,85. Ada koefisien ya. Karena itu koefisien. Tak ada satuan ya. Karena itu koefisien. Jadi beta 1 sama dengan 0,85.
Nah, sebelum masuk Romax, karena yang dibutuhkan adalah uh, data Robe, maka harus kita hitung dulu Robe. Nah, harus hitung dulu Robe. Simbol ro. Aduh, mencari simbol lagi kita. Ro. Ya, set. Terus, maka Robe. Nah, raw balance kita 0,85 kali beta 1 kali F aksen C kali FY. Sama dengan 0,85 dikali beta 1. Sorry. 0,85 dikali beta 1 ini. Sama dia besarnya. Dikali F aksen C dibagi FY. Dikali F aksen C dibagi FY. Sudah. Dikali 600 dibagi, Pak kurung lagi, 600 tambah FY. Kurung 2 kali, enter. Apa ini? 0,85 kali 600. Oh ini. Ini salahnya tidak ada kali. Ya. 0,021675. Dapat row-nya. Row-nya pun tanpa satuan. Dapat row balance. Nah, kemudian kita hitung Romax. Ini supaya di TA-nya ya. Nanti efeknya semua mata kuliah bahan ini. Dosa kami itu berefek ketika di TA. Nah, itu masalahnya. Tak tahu kau TA itu, kau sebut-sebut nama awak nanti di sini. Makanya di sini macam orang bodoh kita belajar di satu-satu. Saya belajar dari guru beton saya di S1, sedikit aja yang diajarkannya, cuman detail dia. Dia pun tamatan S1 saja. Bapak Insinyur Ali Umar. Cuman detail dia. Jadi Romax itu sama dengan 0,003, mana kali mana duluan ini. Sama dengan, masukkan di sini, buka kurung sekali. Buka kurung sekali. Lagi. 0,0003 tambah dia buka kurung lagi. Udah 3 kali kita ya. FY dibagi ES. Kita tutup kurung sekali. Dia menutup yang di situ. Tutup kurung lagi sekali untuk menutup sampai 0,003. Baru bagi 0,008. Selesai tutupnya. Dikali balance. 0,0062316. Betul nggak hasilnya? Kalau nggak, saya rasa saya salah. 0, dari sini aja bisa ya. 0,001355. Iya. Satu ini apa yang salah? Kita cek. Kali tambah FY bagi ES. Sepertinya ada yang salah di sini. Plus 0,85.
Gimana salah perhitungan kita? 0,85 ke 0,85, F aksen C-nya 20, FY-nya 400, sudah betul. E4, sebentar. Kita lihat ke tabelnya. Low balance 20, 0,0217. Betul, sudah. 0,0217 kalau kita dekati seperti ini. Kemudian Romax-nya 0,01355. Kita hanya dapat di sini setengahnya. Kok apa yang salah? 12 buka korong 12 buka kurung kawannya sudah betul. Romax 0,013 ini hanya setengah kita dapat, karena ini kalau dikali 2 baru dapat dia sama. Apa yang salah ya? Mana hitungan kita yang salah? Komentar. 0,0003. FY 400, betul. FY per ES FY per ES itu sama dengan ada yang nggak masuk akal nih. Atau salah di sini dia. Lontong juga. Rumusnya yang salah di buku ini. Kan perbaikilah. Aduh, udah ini. Angkanya ini kok bisa 3 nolnya. Penyakit juga buku Indonesia ini. Ini kalau baru ngajar awak bisa macam orang bodoh di depan mahasiswa itu. Rumusnya salah ini. Ini dia rumusnya, hilangkan nolnya 1. Oh iya, kok regangannya pula sampai 4 ini. Ya 0,003 ini. Kan coret di sini nolnya 1. Kapan dapatnya? Nah, makanya ini harusnya 0,005 ini kalau 400 dia. Makanya dapat ini dia. Nah, ini 0, ini yang betul di sini berarti. Akan ubah aja lah di situ. Malah saya buka pennya. Ini 0,003. Nah, 0,003 baru dapat dia 0,01355. Penyakit ini. Ya, kalau nggak dicoba kan selemak kan ujiannya. Tugas kalian soalnya beda-beda. Gimana saya ngubahnya nanti ya? Tunggu. Biar saya kasih nanti kan. Pakai cetak aja lah di situ. Nanti lama kita kuliah. Nggak dapat intinya. 0,003 ini. 0,003. Tambah FY per S per 0,008. Baik. Oke. Dibantu dengan minuman. Pagi-pagi udah stres dibuat bukunya. Oke. Nah. Ini 0,003. Kemudian Romax itu untuk kita punya
yang ada di sini, ini tanpa satuan juga, lebih besar dari rho yang ada di sini. Artinya rho ini lebih kecil dari rho max. Kita rencanakan dia di penampang terkendali tarik. Kalau penampang terkendali tarik itu, ini kalian masih di sini nggak? Nanti saya putus pula, suruh-suruh sendiri. Halo? Oh, Masih, mati. Pak. Ya. Nanti Masih, Pak. suruh-suruh sendiri saya. Bagus saya bicara dengan kaca. Tadi ini. Penampang terkendali tarik. Penampang terkendali tarik ini di sini dia daerahnya. Di sini daerahnya, di sini daerahnya. Ini kalau hubungan antara regangan dengan V, faktor reduksi, ini hubungan antara regangan dengan faktor reduksinya diskematikkan seperti ini, dihilangkan datang-datangnya. Ini datangnya ini berimpit di sini, dapat di 0,006, 0,006. Ini salah lagi nih. 0,005 ini. Aduh, ini datangnya. Kita cek. Mati kita. 0,75 datangnya itu. Aduh. 0,75 plus ET kurang 0,002 kali 50. Kita bilang aja lah X. X kurang 0,002 kali 50. Salah itu, 0,005. Supaya tahu kan datang itu perlu tahu kan datangnya. Kenapa? Karena nanti kalau ini kan dia hanya untuk FE400. Jadi kalau nanti mutu baja kalian ketika TA atau di soal itu beda dengan 400, ini harus kan gambarkan dulu. Kan gambarkan dulu supaya tahu kalian dia masuk daerah apa gitu. Nah, jadi kalau tak tahu dia menggambarkan itu ya selesai semua barang itu. 0,75 tambah X kali 50. Kita cari ini, kita cek ini. Ini harusnya 0,005 nih, sama dengan ini. 0,005, mana? Ini samakan dengan ini. 0,65 kali tambah X kurang 0,002 kali 250/3 kurang 0,002 kali 250/3. Nah, ini dia. Ini kalau kita buang ke kiri menjadi 0,1. 0,75 kurang 0,65. Tambah 50X dikalikan dia 50 kali 0,002, 5 kali 0,2, 5 kali 0,02 ya, 0,1. Itu sama dengan 0,65 tadi sudah kita buang ke kiri. 250/3X kurang 250 kali 0,002, 25 kali 0,2, 0,5. 0,5 per 3.
0,5/3. Nah, ini habis. Ini tadi konekkan ke sini dia jadi minus ya. Nah, habis dia. Berarti ini kalau kita buat, ini pindahkan ke kiri. Betul ini. 0, ada Excelnya di sini. 0,002 kali 250. 0,002 kali 250. 0,5. Betul. Betul, 0,5/3. Pindahkan kiri jadi positif. Per 3 sama dengan 250/3 X. Ini pindahkan ke kanan. 50X itu sama dengan 150/3 X. Mati dia. Berarti ini tinggal sama dengan 100X. Nah, maka X sama dengan 0,5 bagi 100. 0,005. Iya, berarti salah juga lagi bukunya. Revisi lagi di bukunya, ini 0,005, bukan 0,006. Makanya berimpit dia. Iya, sama dengan ini, 0,005. Nah, jadi menggambarkannya, ini kan dari rumus ini. Dari rumus ini dia, untuk tulangan spiral, non-spiral. Dimasukkan dia untuk tulangan non-spiral. Ketika di awal dia, 0,65 dia. Sampai 0,002, rumusnya dimasukkan. Bukan itu rumusnya, sayang. Ini rumusnya. Nah, kenapa dia flat sebelum 0,002? Karena ini dianggap 0,65 di bawah itu. Dia di atas 0,002 baru ikut. Kenapa? Karena kalau kita masukkan dia di bawah 0,002, tegangan itu, ya udah jadi minus. Nah, udah jadi minus nih. Nah, makanya dia ada tanda seperti ini. Jadi dia tegangan itu mulai berlaku di 0,002. Jadi kalau untuk baja itu dia FY 400. 0,002 untuk FY 400. Itu makanya kenapa diambilnya selalu 400. Karena minimum 400. Kalau FY itu di bawah dia 400, dia dianggap 0,65. Karena kalau dimasukkan ke rumus ini, dia menjadi 0. Nah, digambarkan ini, mengikuti rumus ini, kalau tulangan non-spiral tadi ini, kalau tulangan spiral ini. Nah, di atas 0,006, di atas 0,006, dianggap dia tadi sama dengan 0,9. Dianggap sama dengan 0,9. Jadi kalau dikalikan ini, kalau dimasukkan ini, 0,006 lagi. Kalau dimasukkan ini 0,005, ini diubah ya 0,005, maka tepat di sini, dia 0,005 kurang 0,002, 0,003 kali 50, 0,15, 0,9. Akan sama, tadi kita sudah lihat perhitungannya. Ini pun dimasukkan ke sini, ini akan sama dengan 0,05, dapat 0,9. Nah, di atas itu, setelah berjumpa dia, ini dianggap semua daerah tergendali tarik. Sudah. Datangnya C per dt ini, dari mana 0,6 ini seperti dibilang dia, tinggi sumbu netral C2 pada gambar 34. Ya, jadikan gambarnya tuh. Jadi jangan cerita nanti lagi, kalau MRKG 3B tiba-tiba saya jadi pembimbingnya atau jumpa di meja hijau, nanti kalau TA-nya gedung, jangan cerita lagi bodoh betonnya. Dia gambar C2 ini. Jadi kalau dia pada kondisi ini, ET 0,002,
Nah, maka ini dia gambarnya. Ini C, ini itu DT, tinggi ini DT, ini DT, 0,003, ini dianggap 0,002. Jadi kalau digambarkan dia, ini C, ini DT, kita lambangkan aja dia D, ini 0,003, ini 0,002. Nah, dengan perbandingan segitiga, ini minggu lewat sebenarnya sudah saya jelaskan sekilas, supaya lebih detail lagi. C per 0,003 sama dengan D dikurang C. Ini D dikurang C di sini. Perbandingan segitiga. SMP udah dapat ini. Kalau saya SMP saya atau SMP kalian. 0,002. Karena ini digunakan kenapa di SMP ketika berbicara tentang logaritma. Interpolasi menggunakan tabel log. Nah, itu saya ingat itu tabel log itu. Nah, jadi kalau ini dikalikan ke kiri 0,002 C sama dengan 0,003 D, lama ya pakai mouse ini nulis 0,003 C. Nah, pindahkan ke kiri 0,005 C sama dengan 0,003 D. Nah, dapatlah C per DT tadi 0,6. Nah, 0,003 dibagi 0,005. Nah, itu datangnya yang ada di sini. Nah, kau. Eh, 0,6 di sini. Nah, sama untuk kondisi sini, ini tadi 0,005. Ketika diubah ini menjadi saya ubah, sorry, merah 0,005. Nah, ini dia C per 0,003, D kurang C per 0,005. Nah, ini menjadi 5. Ini menjadi 5. Sehingga pindah ke kiri dia jadi 8. Ini jadi 5. Nah, itulah yang dapatnya di sini. Dan 0,375. Ini enggak, sorry. Ini tetap 0,3. Ini yang salah dia. Salah, saudara-saudara. Dia kali ke kiri. Ini tetap dia karena kali ke kiri. 0,05. Ini yang 0,005. Nah, makanya dia 5 tambah 3, 8. Ini tetap 3. Nah, 3 per 8 adalah 0,375. 3 per 8 adalah 0,375. Nah, itu datangnya grafik ini. Jadi grafik ini sudah bisa digambarkan. Jadi kalau misalnya ada nanti kain pakai mutu yang lebih tinggi dari 400. Tapi kalau dia pakai 240 ya pasti udah dianggap 0,65. Untuk balok kalau dia kolom kain spiral 0,75 kan gitu. Kalau tulangannya spiral. Nah, kemudian dari sini
Ini disederhanakan seperti ini. Nah, ini untuk 0,004, 0,004. Kalau 0,004 dia di sini, ini kali ke sini, 4 tambah 3, 7. Berarti 3/7. Kalau di Excel kan, 3 apa kawan? Sama dengan 3/7. Ya Allah. 0,4285. Itulah yang dapat di sini 0,43. C per dt-nya 0,43. Ini datangnya dia kalau pada ragangan 0,004. Ini sudah garisnya hanya menunjukkan, sudah bisa digambarkan ini. Oke, sampai di sini sudah bisa menggambarkan grafik tegangan, grafik tegangan dengan faktor reduksi. Nah, jadi sudah bisa digambarkan itu. Masuk kita ke soal tadi. Nah, ini. V-nya sama dengan 0,9. V-nya sama dengan 0,9. Ini dia mau ngejar ini, daerah terkendali tarik. Dia mau mengejar daerah terkendali tarik yang di sini. V-nya 0,9. Kalau V 0,9 syaratnya lagi apa? Regangan tadi 0,005. Dan C per dt 0,375. Nah, kalau regangan itu makin ke kanan makin besar, berarti regangan itu harus dapat dia minimumnya 0,005. Minimumnya 0,005. Dihitungnya A dengan rumus yang ada, dapat C, dapat D. Regangannya dapat lebih besar dari 0,005. Karena minimum dia supaya terkendali tarik tadi 0,005. 0,005 ya, berarti dia harus lebih besar dari 0,005. Nah, kalau di bawah ini, C per dt makin ke kanan makin kecil, maka dia harus lebih kecil daripada 0,375. Nah, lebih kecil dari 0,375. Nah, dapatlah C per dt-nya. C ini 182,69 dibandingkan 550, lebih kecil dari 0,375. Langsung masukkan VMN-nya, VASF ini. Ini kan rumus keseimbangan dari atas saja. Dapat dia 336,69 kN meter. Jadi dia terpenuhi semua. V-nya 0,9. Kemudian ketika regangannya lebih besar dari 0,005, C per dt-nya lebih kecil dari 0,375. Semuanya dari grafik ini. Semuanya dari grafik ini. Jadi grafik ini harus dipahami datangnya, baru kemudian syarat batas dia termasuk penampang terkendali tarik, baru bisa dipenuhi. Rhomax lebih besar dari Rho, 1. Kemudian Rho-nya sama dengan, V-nya sama dengan 0,9. Sehingga ET-nya harus lebih besar daripada 0,005. C per dt-nya harus lebih kecil dari 0,375. Baru kemudian termasuk penampang terkendali tarik. Nah, hubungannya apa, Pak? Kalau hubungannya, kalau ini misalnya tidak terpenuhi, maka ini harus kalian cari berapa faktor reduksinya. Nah, faktor reduksinya. Terpaksa dipakai nanti faktor reduksinya bukan 0,9. Oke, any question? Udah habis belum? Wah, jam 9 pun belum. Masih ada 2 jam lebih lagi. Di hari Sabtu yang cerah atau mendung ini. Gimana, Jovi, Juan? Ada pertanyaan?
Ketua dengan wakil. Ada Pak. Oh, ada aja kerja kan. Nah ini, mumpung saya panitia, sambil break ya. Tapi belum launching ya. Ini masih apa? Masih linknya belum pas ini. Linknya belum pas bagi kalian yang mau cari duit tambahan. AutoCAD Speed Competition akan diadakan nanti mulai Senin akan di launching dia. Ini linknya belum pas ini. Masih diperbaiki Google Form-nya. Pendaftaran 12 sampai 18 Oktober. Biaya pendaftaran gratis, technical meeting nanti. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke Google Classroom. Berjumpa dengan juri. Jurinya nanti rencananya Pak John Desron, Pak Amswar Diman, dan Pak Rasinanta Tarigan. Nah, harus bawa notebook sendiri. Minimum AutoCAD 2012. Open for all semester. Uang tunai plus sertifikat hadiahnya. Uang cash plus sertifikat. 2 kali ke kampus untuk penyisihan 20 Oktober. Nanti masuk dia pengumuman besoknya. Besoknya lagi langsung hanya dipilih 6 besar. Kemudian besoknya langsung pengumuman pemenang. Hadiah mungkin agak lama menunggu lomba-lomba yang lain. Pengganti porseni nih. Pengganti porseni. Ada beberapa lomba yang lain. Yang lomba yang lain belum rampung, jadi belum bisa saya tunjukkan. Ini yang sudah rampung, tinggal linknya saja sedang diperbaiki Pak Imam. Kontak person Pak Imam. Personal. Slot hanya 50 mahasiswa jurusan teknik sipil. Open for all semester. Nah, siapa yang berminat bisa mengikutinya nanti. Tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak nanti pas pelaksanaan, dan kita hindari kerumunan. Kita laksanakan nanti rencananya di School B. 50 dibagi 3 ruangan, masing-masing juri di situ 1. 6 besarnya tanggal 22 baru dihadiri ketiga jurinya, 1 ruangan. Nah, ada yang minat? Siap-siap untuk pendaftaran, kumpulkan motivasinya untuk mencari uang kuota. Nah, uang kuota ini. Nah, uang kuota. Juara 1, juara 2, juara 3. Jadi kalau kau lolos masuk final, udah pasti dapat hadiah. Kau usahakan masuk final 6 besar, karena juaranya sampai juara harapan 3. 1, 2, 3. AutoCAD. Bawa notebook sendiri, AutoCAD-nya 2012 minimum. Sampai 2019. AutoCAD-nya pakai minimum 2012. Langsung dinilai di tempat oleh 3 dosen kita yang berpengalaman puluhan tahun di AutoCAD. Yang paling rendah pengalamannya 4 dari lantai itu. Itu aja pun dia sudah pakai AutoCAD mulai dari kuliah dia 20 tahun memakai AutoCAD. Mulai dari AutoCAD yang AutoCAD 2000 lalu. Jadi siapa yang mau mendaftar sudah bisa, tapi linknya ini jangan dulu. Linknya ini masih salah, ini sedang diperbaiki Pak Imam. Siang ini mungkin, tapi nanti yang lain sudah fix ini. Sudah fix dari juri, tinggal linknya aja sedang diperbaiki sedikit supaya lebih enak mendaftar. Jadi pakai Google Form ini sudah otomatis nanti 50 yang pertama yang kami ambil untuk masuk ke babak penyisihan. Nah, itu di break kita sekaligus saya promosi kegiatan. Jadi ada yang berminat ini, yang jago AutoCAD siapa nih? Siapa yang dapat gambar tekniknya dulu A, AutoCAD?
Umi, Pak. Umi siapa nih? Mana nih? Umi Google Meet. Umi, mana Umi nih? Gloria. Saya. Oh, Umi Hadijah. Ini Umi Hadijah ini. Umi Hadijah. Ikutlah Umi. Siapa yang AA itu ikut. Tapi itu pun ikut, ya belum tentu lolos kan, karena 50 yang cuma dipilih. 50 tercepat lah nanti. Mendaftar. Nah, baru kemudian cari 6 besar. Dapat 6 besar ya udah dapat hadiah. Dapat hadiah, sertifikat udah pasti. Uangnya nih. Nah, uang kuota membantu orang tua kan gitu. Lumayan lah. Kalau juara 6 aja, nggak usah disebut nanti. Juara harapan 3 aja, juara ke-6 aja, lumayan lah. Untuk uang kuota. Juara 6 aja dapat lah 250.000. Juara 6 itu ya. Ya, itu minimum dapat 250.000. Nah, belum fix karena ada pajak-pajaknya nih. Zaman pandemi ini banyak kali pajak-pajaknya. Itu 250.000 minimum juara 6. Nah, bayangkan juara satunya berapa kan? Jadi siapa yang berminat, mulai persiapkan diri, mental, minggu depan. Nah, di-share nanti di grup kalian. Grup dosen. Lombanya online, Pak. Lombanya online.